Aku, Kartika, tak pernah menyangka hidup yang selama ini kubanggakan, rumah tangga yang terlihat sempurna di mata warga Lumajang, hanyalah sebuah ilusi. Suamiku, Budi, adalah sosok panutan. Setiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang, ia sudah bangun, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara merdu yang menenangkan hati. Di masjid, ia selalu menjadi yang terdepan, menyumbang, mengajar-mengaji anak-anak, bahkan menjadi penasihat untuk masalah-masalah keagamaan di desa kami. Wajahnya selalu bersih, dengan senyum ramah yang meneduhkan, membuat setiap orang merasa nyaman di dekatnya. Aku selalu bangga. Sungguh, betapa beruntungnya Kartika punya suami seperti Pak Budi. Begitu selalu bisikan-bisikan tetangga yang sampai ke telingaku, dan aku pun mengamini itu dalam hati. Tapi semua itu adalah topeng. Topeng yang begitu tebal, begitu sempurna, hingga aku sendiri hampir tak bisa melihat celah di baliknya. Sebelum aku lanjut menceritakan pahitnya kenyataan ini, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Semuanya bermula dari kebiasaan aneh Budi yang tak pernah kubenarkan. Namun tak pernah pula kupermasakan secara serius. Setiap malam, setelah Isya, saat anak-anak sudah terlelap dan rumah kami tenang, Budi akan menghilang. Bukan ke masjid, bukan pula ke pos ronda. Ia pergi ke kandang sapi. Ya, kandang sapi kami yang letaknya sedikit di belakang rumah, dekat kebun singkong. Awalnya, aku berpikir wajar saja. Budi memang sangat sayang pada sapi-sapi peliharaannya. Ia merawat mereka seperti anaknya sendiri, memastikan pakan dan minumnya cukup, membersihkan kandang setiap hari. Tapi belakangan, kebiasaan itu terasa janggal. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam di sana, terkadang sampai larut malam, bahkan menjelang tengah malam. Saat kutanya, jawabannya selalu sama. Aku hanya mengecek sapi-sapi. Kar, mereka kan butuh perhatian ekstra. Apalagi si Mawar sebentar lagi melahirkan. Aku mencoba percaya. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak ingin menjadi istri yang cerewet dan tidak percaya pada suami. Bukankah Budi adalah pria yang soleh, pria yang dipuji banyak orang? Pikiran-pikiran itu selalu berhasil meredam kecurigaanku yang sesekali muncul. Namun, benih-benih keraguan mulai tumbuh di hatiku, perlahan tapi pasti. Terutama ketika aku menyadari bahwa Budi mulai jarang menyentuhku. Sentuhan kami, kemesraan yang dulu selalu ada di antara kami, perlahan meredup seperti api yang kekurangan kayu bakar. Aku merasa hampa, kesepian, meskipun kami tidur di ranjang yang sama. Setiap kali aku mencoba mendekat, ada saja alasannya. Aku lelah, Car. Atau aku sedang tidak enak badan. Atau yang paling sering, aku harus bangun pagi untuk sholat tahajud. Tidak baik jika kita terlalu banyak memikirkan duniawi. Hatiku mencelos mendengar kata-kata itu. Duniawi. Apakah kebutuhan batiniah seorang istri terhadap suaminya adalah sesuatu yang duniawi dan tidak penting? Apakah ibadah dan citra di depan orang lebih penting daripada keharmonisan rumah tangga kami sendiri? Aku mencoba menepis pikiran-pikiran buruk itu. Mungkin aku saja yang terlalu berlebihan. Mungkin Budi memang sedang banyak pikiran. Tapi suatu malam, rasa penasaran itu tak tertahankan lagi. Malam itu, hujan turun, rintik-rintik. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik dan tetesan air hujan yang memecah kesunyian. Budi seperti biasa, pamit ke kandang sapi setelah sholat Isya. Aku melihat jam di dinding. Pukul 9 malam. 1 jam berlalu, ia belum kembali. 2 jam, masih juga belum. Pukul 11, aku mencoba memejamkan mata. Tapi tidak bisa, pikiranku kalut. Ada apa sebenarnya di kandang sapi itu? Kenapa Budi bisa betah berlama-lama di sana setiap malam? Aku memutuskan untuk memeriksa. Dengan hati-hati, aku bangkit dari tempat tidur,
memastikan anak-anakku tidak terbangun. Langkahku pelan, mengendap-endap. Udara malam terasa dingin, menusuk tulang, ditambah embusan angin yang membawa aroma tanah basah dan samar-samar bau kotoran sapi. Jantungku berdebar kencang, seperti genderang perang yang ditabuh di dalam dadaku. Ada rasa takut, tapi juga dorongan kuat untuk mengetahui kebenaran. Aku menyalakan senter kecil di ponselku. Cahayanya menari-nari di atas rerumputan basah, menerangi jalan setapak menuju kandang. Semakin dekat, semakin jelas pula cahaya redup yang memancar dari celah-celah dinding kandang yang terbuat dari bambu. Itu bukan cahaya lampu minyak biasa yang sering Budi gunakan untuk memeriksa sapi. Ini cahaya yang lebih terang, lebih putih. Assalamualaikum, ucapku pelan saat sudah berada di depan pintu kandang, mencoba mengejutkannya. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi, sedikit lebih keras. Budi, apa kamu di dalam? Hening. Aku mendengar suara gemerisik di dalam, seolah seseorang terkejut dan menjatuhkan sesuatu. Lalu, suara Budi yang terdengar sedikit gugup. Waalaikumsalam, Char. Ada apa? Kok kamu di sini malam-malam begini? Aku membuka pintu kandang perlahan. Aroma khas kotoran sapi dan jerami langsung menyeruak, bercampur dengan aroma aneh yang belum pernah kucium sebelumnya di kandang ini. Aroma rokok. Tapi Budi tidak merokok. Mataku menyapu sekeliling. Budi sedang duduk di sebuah kursi kayu kecil di sudut kandang. Di dekat dinding belakang, ada sebuah majalah tergeletak di pangkuannya. Tapi ia buru-buru menutupnya dengan tangan. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Padahal udara malam itu dingin. Aku tidak bisa tidur. Aku khawatir. Kamu kenapa? Kenapa di sini sendirian? Kataku, berusaha menjaga nada bicaraku tetap normal, meskipun hatiku sudah dipenuhi kecurigaan. Lagi apa kamu, Bi? Oh, ini. Aku sedang membaca buku-buku agama, Char. Mencari inspirasi untuk ceramah Jumat nanti. Jawabnya tergagap sambil memegang erat majalah yang kini tertutup itu. Matanya menghindari tatapanku. Buku apa? Boleh aku lihat? Tanyaku, mencoba meraih majalah itu. Budi sontak menarik majalah itu menjauh. Ekspresinya panik. Jangan, Kar. Ini masih rahasia. Nanti saja kalau sudah selesai. Kamu pulang saja ya. Udara di sini dingin. Nanti kamu masuk angin. Hatiku seperti diremas. Alasan apa lagi ini? Buku agama apa yang harus dirahasiakan dari istrinya sendiri? Dan kenapa ia begitu panik? Aku melihat ke bawah kakinya. Ada beberapa lembar kertas berserakan. Dan di antara tumpukan jerami, terlihat ujung sampul majalah lain. Rasa penasaran dan curiga bercampur aduk menjadi satu. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Budi, jujur padaku, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu setiap malam begini? Dan majalah apa itu? Suaraku mulai meninggi, bergetar. Budi mendesah. Ia menatapku dengan tatapan memohon. Kar, tolonglah. Jangan sekarang, nanti aku jelaskan semuanya. Percayalah padaku. Bagaimana aku bisa percaya jika kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Suamiku. Air mataku mulai menggenang. Aku merasa begitu bodoh, begitu buta selama ini. Akhirnya, Budi mengalah. Dengan tangan gemetar, ia membuka majalah yang tadi dipegangnya. Mataku melebar. Seluruh darah di tubuhku serasa berhenti mengalir. Itu bukan buku agama, itu majalah dewasa. Majalah dengan gambar-gambar wanita berbaju minim, dengan pose-pose mengundang. Dan bukan hanya satu. Di bawah kursinya, tersembunyi tumpukan majalah serupa. Aku terkesiap, mundur selangkah. Rasanya seperti ada petir menyambar di siang bolong, mengoyak-ngoyak hatiku. Astaghfirullahalazim, Budi, apa ini? Apa-apaan ini? Suaraku bergetar, hampir tak bisa keluar. Budi menunduk, wajahnya merah padam karena malu. Maafkan aku, Kar, maafkan aku.
Maaf untuk apa? Ini yang kamu lakukan setiap malam di sini. Ini yang kamu sebut mengecek sapi?" Emosiku meledak. Aku tidak peduli lagi jika suaraku terdengar oleh tetangga. Aku merasa terhina, terhianati. Semua pujian yang pernah ku dengar tentangnya, semua citra soleh yang ia bangun, hancur berkeping-keping di hadapanku. Aku hanya... Budi mencoba menjelaskan, tapi tak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Aku menatapnya dengan jijik. Bagaimana bisa pria yang selama ini kusangka alim, panutan, melakukan hal serendah ini? Aku tak bisa berkata-kata lagi. Air mata sudah membanjiri pipiku. Aku berbalik, berlari kembali ke rumah, meninggalkan Budi sendirian di kandang yang penuh dengan kebohongannya. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku menangis dalam diam, membiarkan bantal menjadi saksi bisu kehancuran hatiku. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di rumah kami terasa sangat dingin. Budi mencoba mendekat, mencoba bicara, tapi aku menolaknya. Setiap kali ia mencoba menyentuhku, bayangan majalah-majalah kotor itu muncul di benakku, membuatku jijik dan mual. Bagaimana mungkin aku bisa disentuh oleh tangan yang baru saja memegang majalah-majalah seperti itu? Bagaimana mungkin aku bisa tidur di samping pria yang matanya baru saja melihat gambar-gambar wanita lain? "Kar, tolonglah, kita harus bicara," kata Budi suatu pagi. Suaranya terdengar putus asa. Aku menatapnya datar. "Bicara apa lagi, Bi? Semuanya sudah jelas bukan?" "Tidak, Char. Kamu harus tahu alasannya. Aku tahu ini salah. Aku hilaf, tapi ada yang perlu kamu tahu. Aku akhirnya setuju untuk mendengarkannya. Tapi dengan syarat, kami harus bicara di tempat terbuka. Bukan di kamar kami. Bukan di kandang itu." Kami duduk di teras belakang, menghadap kebun singkong yang hijau. Budi tampak sangat menyesal. Wajahnya kusut, matanya bengkak, seperti kurang tidur. "Kar," ia memulai, suaranya pelan dan berat. "Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Aku minta maaf. Aku sangat malu dengan diriku sendiri." "Malu? Lalu kenapa kamu melakukannya?" tanyaku, dingin. Aku merasa kesepian, Char. Aku tahu ini terdengar tidak masuk akal. Kita punya anak-anak, kita hidup bersama. Tapi aku merasa ada sesuatu yang kurang. Aku merasa kamu semakin jauh dariku, sibuk dengan anak-anak dan urusan rumah. Kita jarang bercanda seperti dulu. Kita jarang bicara hati ke hati. Aku merasa sendirian menghadapi semua tekanan ini. Aku menatapnya tak percaya. "Tekanan apa, Bi? Bukankah kamu yang memilih jalan ini? Menjadi ustadz desa, menjadi panutan. Aku selalu mendukungmu. Aku mengurus anak-anak, mengurus rumah, agar kamu bisa fokus dengan pekerjaan dan dakwahmu. Aku pikir aku sudah melakukan yang terbaik untuk mendukungmu." "Itu dia, Kar. Kamu terlalu baik. Kamu terlalu sempurna di mataku. Aku merasa harus menjaga citra itu. Citra sebagai suami yang soleh, sebagai ustadz yang tidak pernah berbuat dosa." Aku merasa terbebani. Setiap kali aku merasa ada keinginan duniawi yang muncul, aku langsung menepisnya. Aku takut jika aku mendekatimu, aku akan terjerumus ke dalam nafsu yang dilarang. Aku pikir dengan menjauhi itu semua, aku akan menjadi lebih baik di mata Allah dan di mata warga. "Jadi menjauhi istrimu sendiri adalah caramu untuk menjadi lebih soleh?" tanyaku. Tak percaya dan malah melampiaskannya dengan majalah-majalah kotor itu. Begitu. Budi menunduk lagi. Aku tahu itu sangat bodoh dan munafik. Aku merasa tertekan, Char. Aku tidak tahu harus melampiaskan kemana. Aku tidak bisa bicara dengan siapapun. Aku malu. Akhirnya aku menemukan majalah-majalah itu di kota. Saat aku ada acara pengajian, aku beli diam-diam. Awalnya hanya untuk melihat-lihat, tapi lama-lama aku merasa bisa melepaskan sedikit bebanku di sana. Beban apa?
beban karena tidak bisa menyentuh istrimu. Aku tak bisa menahan sarkasmeku. Bukan hanya itu, Char. Aku juga sering berfantasi. Ia berhenti. Seolah kata-kata itu begitu berat untuk diucapkan. Aku sering membayangkan tetangga kita, Bu Wati. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Bukan hanya majalah dewasa, tapi dia berfantasi tentang Bu Wati. Bu Wati, tetangga kami yang cantik, ramah, dan janda muda dengan 2 anak. Bu Wati yang sering memuji-muji Budi di depanku. Bu Wati yang selalu tersenyum manis setiap kali bertemu Budi. Selama ini, aku tidak pernah curiga. Aku pikir itu hanya senyum ramah biasa antar tetangga. Tapi ternyata, di balik senyum suamiku yang soleh itu, ada fantasi kotor tentang wanita lain. Bu Wati, bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Jadi, selama ini saat kamu berlama-lama di kandang sapi itu, kamu memegang majalah-majalah kotor itu dan membayangkan Bu Wati. Budi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu ini sangat kejikar. Aku tahu aku sudah menghinamu. Aku tahu aku sudah menjadi suami yang tidak layak. Aku tidak tahu bagaimana harus meminta maaf. Aku bangkit berdiri, gemetar. Aku tidak bisa lagi duduk di sana, mendengarkan pengakuan yang menghancurkan hatiku. Aku tidak tahu harus marah atau sedih. Rasanya seperti dicabik-cabik. Aku masuk ke rumah, mengunci diri di kamar. Aku menangis sejadi-jadinya. Betapa naifnya aku, betapa bodohnya aku. Selama ini, aku hidup dalam kebohongan. Suamiku yang alim, yang selalu kuanggap sempurna, ternyata adalah seorang pengecut yang melarikan diri dari masalahnya sendiri dengan cara-cara kotor dan menyakitkan. Berhari-hari aku hidup dalam kesedihan. Budi terus mencoba meminta maaf, mencoba memperbaiki. Tapi aku terlalu sakit untuk menerimanya. Aku berpikir untuk bercerai, hidup dengan pria yang fantasinya tentang wanita lain, pria yang munafik, rasanya tak sanggup kubayangkan. Aku bahkan sempat pulang ke rumah orang tuaku di Banyuwangi, membawa anak-anak. Aku ingin menjauh, menenangkan diri. Ibu dan bapakku sangat khawatir melihat kondisiku. Tapi aku tidak berani bercerita. Terus terang, aku hanya mengatakan bahwa kami sedang ada masalah rumah tangga. Kartika, rumah tangga itu tidak semudah membalik telapak tangan, nak, kata ibu lembut. Suatu malam, ada badai, ada gelombang. Tapi jika kalian saling mencintai, pasti bisa melewati itu semua. Bagaimana jika badainya terlalu besar, Bu? Bagaimana jika cinta itu sudah tercemar? Tanyaku pilu. Ibu menghela napas. Cinta yang tulus itu akan menemukan jalannya. Nak, tapi kamu juga harus berjuang untuk cinta itu. Jangan mudah menyerah. Komunikasi itu penting. Apapun masalahnya, bicarakan. Suamimu, dia juga manusia biasa. Dia bisa khilaf. Kata-kata ibu terus terngiang di benakku. Aku tahu Budi khilaf, tapi kehilafannya itu sangat menyakitkan. Namun, apakah aku harus menyerah begitu saja? Bagaimana dengan anak-anakku? Mereka membutuhkan sosok ayah yang utuh. Dan aku masih mencintai Budi. Meskipun hatiku terluka, ada bagian dari diriku yang masih berharap ia bisa berubah menjadi pria yang tulus dan jujur. Aku kembali ke Lumajang setelah seminggu di Banyuwangi. Budi menyambutku dengan wajah lega, bercampur rasa bersalah. Ia tampak lebih kurus, matanya cekung. Aku bisa melihat penyesalan yang tulus di matanya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk di ruang tamu. Budi menghampiriku, duduk di sofa seberang. Kar, aku tahu kamu masih marah. Aku pantas menerima itu, tapi aku mohon, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan buktikan bahwa aku bisa berubah. Aku menatapnya tajam. Berubah? Bagaimana caranya? Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang semua majalah itu. Aku akan berhenti ke kandang sapi malam-malam. Aku akan fokus pada keluarga kita.
Aku akan lebih banyak bicara denganmu, Char. Tentang apapun, aku ingin kamu menjadi teman ceritaku. Bukan hanya istri yang hanya kuanggap sebagai ibu anak-anak. Dan bagaimana dengan Buati? Tanyaku. Suaraku bergetar. Budi menunduk. Aku akan menjaga jarak dengannya. Aku tidak akan membiarkan pikiranku kotor lagi. Aku berjanji. Aku terdiam. Aku memikirkan semua yang telah terjadi. Rasa sakit itu masih ada. Tapi di balik itu, aku melihat ada secercah harapan. Budi terlihat tulus. Mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk menjadi lebih baik. Dan bagiku, untuk mendapatkan kembali suamiku yang dulu, atau bahkan suami yang lebih baik. Baiklah Budi, kataku akhirnya. Aku akan memberimu kesempatan. Tapi ini bukan hanya tentang membuang majalah dan menjaga jarak dari Buati. Ini tentang kita. Ini tentang kebutuhan batiniahku yang selama ini kamu abaikan. Kamu terlalu sibuk menjaga image-mu di depan orang lain, hingga lupa bahwa di rumah ini ada istrimu yang juga membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan kehangatanmu. Budi mengangkat kepalanya. Matanya berbinar. Aku mengerti, Char. Aku sangat mengerti sekarang. Aku janji. Aku akan berusaha. Aku akan belajar menjadi suami yang lebih baik, yang tidak hanya soleh di depan orang lain, tapi juga soleh di depanmu, di rumah kita sendiri. Mulai malam itu, perubahan perlahan tapi pasti terjadi. Budi benar-benar membuang semua majalah-majalah kotor itu. Aku melihat sendiri. Ia membakarnya di belakang rumah. Diiringi doa istighfar yang tulus. Ia juga tidak lagi menghilang ke kandang sapi setiap malam. Ia mulai menghabiskan waktunya bersamaku dan anak-anak. Kami mulai makan malam bersama tanpa ada ponsel di meja. Kami mulai bercerita tentang hari-hari kami. Awalnya canggung, terutama bagiku. Masih ada rasa sakit dan curiga yang membayangi. Tapi Budi sangat sabar. Ia tidak pernah menyerah. Setiap malam, ia mencoba bicara denganku, menanyakan perasaanku, mendengarkan keluh kesahku. Ia bahkan belajar memasak makanan kesukaanku, hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Karena ia selalu berpikir, itu adalah tugas istri. Suatu malam, ia datang menghampiriku saat aku sedang melipat pakaian di kamar. Ia duduk di sampingku, meraih tanganku. Kar, apa yang harus kulakukan agar kamu bisa memaafkanku sepenuhnya? Tanyanya, suaranya lembut. Aku menatap matanya. Budi, aku tidak butuh kamu menjadi ustadz sempurna di mata orang lain. Aku butuh kamu menjadi suami yang sempurna di mataku. Aku butuh kamu menjadi teman hidupku yang tulus. Aku butuh kamu yang bisa melihatku, bukan hanya sebagai ibu dari anak-anakmu, tapi sebagai wanita yang membutuhkan sentuhan, kasih sayang, dan perhatianmu. Aku butuh kamu ada di sini, bersamaku, tidak lari ke kandang sapi, atau berfantasi tentang wanita lain. Air mata mengalir di pipi Budi. Ia memelukku erat, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pelukan itu terasa hangat, tulus, bukan lagi pelukan yang hampa. Aku janji, Kar. Aku janji, aku akan menjadi suamimu seutuhnya. Aku akan belajar menjadi pria yang lebih baik. Untukmu, untuk anak-anak kita, dan untuk diriku sendiri. Sejak itu, Budi benar-benar berubah. Ia tidak lagi hanya sibuk menjaga citra di depan warga. Ia tetap berdakwah, tetap mengajar mengaji, tapi ia melakukannya dengan hati yang lebih tulus, tidak lagi dibebani oleh kepalsuan. Ia mulai sering membantuku di rumah, mengajak anak-anak bermain, dan yang paling penting, ia tidak lagi mengabaikan kebutuhanku. Kami mulai menghabiskan waktu berdua, bicara dari hati ke hati, dan kemesraan di antara kami kembali tumbuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia bahkan mulai memperhatikan Buati dengan cara yang berbeda, bukan lagi dengan fantasi kotor, tapi dengan batasan yang jelas. Ia menyapa ramah, tapi tidak pernah berlama-lama bicara. Ia tetap membantu tetangga, tapi tidak pernah memberikan perhatian khusus pada Buati melebihi tetangga lainnya. Aku melihat perubahan itu, dan hatiku
perlahan-lahan sembuh. Tentu saja, proses penyembuhan tidak instan. Ada hari-hari di mana aku masih teringat rasa sakit itu, di mana aku masih merasa ragu. Tapi setiap kali itu terjadi, Budi selalu ada. Ia akan memelukku, menenangkanku, dan meyakinkanku bahwa ia benar-benar menyesal dan akan terus berusaha. Kami mulai rutin sholat berjamaah bersama, membaca Al-Quran bersama, dan berdiskusi tentang agama, bukan lagi sebagai sebuah kewajiban yang dibebankan padanya, melainkan sebagai sebuah perjalanan spiritual yang kami jalani berdua. Suatu sore, kami sedang duduk di teras, melihat anak-anak bermain di halaman. Budi menggenggam tanganku. "Kar," katanya, "aku bersyukur kamu tidak menyerah padaku. Kamu telah menyelamatkan aku dari diriku sendiri. Aku pikir menjadi soleh itu hanya tentang penampilan di depan orang, tentang ibadah lahiriah. Tapi kamu mengajariku bahwa kesolehan sejati itu dimulai dari rumah, dari hati yang jujur, dari memperlakukan pasanganku dengan baik." Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. "Kita belajar bersama, Bi. Aku juga belajar bahwa komunikasi itu penting. Aku juga punya salah karena terlalu diam dan memendam. Seharusnya aku lebih sering bicara denganmu, menanyakan apa yang mengganggu pikiranmu." Budi membalikkan badannya, menatapku. "Tidak, Char. Kamu tidak salah. Aku yang salah karena tidak terbuka. Aku yang salah karena menjadikanmu korban dari kepalsuanku." Hidup kami di Lumajang kini lebih tenang, lebih jujur. Budi memang masih dihormati sebagai ustadz, tapi kini ia adalah ustadz yang lebih autentik. Ia tidak lagi takut menunjukkan kerentanannya, tidak lagi takut mengakui bahwa ia juga manusia biasa yang bisa berbuat salah. Ia sering bercerita dalam ceramahnya tentang pentingnya kejujuran, tentang bahaya kemunafikan, dan tentang bagaimana kesolehan itu harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat. Banyak warga yang merasa ceramahnya kini lebih menyentuh, lebih manusiawi. "Bu Wati, ia masih tetangga kami, masih ramah, tapi kini aku melihatnya hanya sebagai tetangga, tidak lagi sebagai bayangan yang menghantui pikiranku." Budi juga sudah menjaga jarak dengan baik. Tidak ada lagi fantasi kotor yang ia simpan. Ia sudah menemukan kebahagiaan sejati di rumah bersamaku dan anak-anak. Aku belajar banyak dari semua ini. Aku belajar bahwa cinta itu butuh perjuangan, butuh komunikasi, butuh kejujuran. Aku belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan bahwa setiap orang bisa berubah jika diberikan kesempatan dan dukungan. Budi adalah buktinya. Ia memang pernah melakukan kesalahan besar, melukai hatiku, tapi ia juga berani mengakui kesalahannya, berani berubah, dan berani menjadi pria yang lebih baik. Kini, setiap malam, setelah anak-anak tidur, Budi tidak lagi menghilang ke kandang sapi. Ia menghabiskan waktunya bersamaku. Kadang kami hanya duduk berdua di teras, memandang bintang. Kadang kami membaca buku bersama. Kadang kami hanya bicara tentang impian kami, tentang masa depan anak-anak, tentang hal-hal kecil yang membuat kami tertawa. Kami menemukan kembali kehangatan, keintiman, dan kebahagiaan yang sempat hilang. Pernikahan kami tidak sempurna, tapi kami telah melewati badai yang mengerikan, dan kami keluar dari badai itu sebagai pasangan yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih saling mencintai. Mungkin aku harus berterima kasih pada majalah-majalah dewasa itu, pada kandang sapi itu, bahkan pada fantasi tentang Bu Wati itu. Karena tanpa semua itu, mungkin Budi tidak akan pernah menyadari kesalahannya, dan kami tidak akan pernah menemukan kebenaran serta kebahagiaan sejati yang kami miliki sekarang. Ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupku. Ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupku, atau setidaknya begitu yang kupikir saat itu. Aku merasa lega, seperti beban bertahun-tahun terangkat dari pundakku. Namun, seperti yang orang bilang, membangun kembali sesuatu yang telah hancur jauh lebih sulit daripada menghancurkannya.
Kemenangan itu hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang. Sebuah proses yang tak pernah kuperkirakan akan seberat ini. Meskipun Budi telah berubah, membuang semua majalahnya, dan menunjukkan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, bekas luka di hatiku tidak langsung hilang begitu saja. Ada hari-hari ketika aku masih terbangun di tengah malam. Bayangan-bayangan kotor itu melintas di benakku, membuatku kembali dihantui rasa jijik dan pengkhianatan. Aku akan menatap Budi yang tidur pulas di sampingku, dan pikiran-pikiran buruk itu akan berbisik di telingaku. Apakah dia benar-benar berubah? Bagaimana jika ini hanya sementara? Bagaimana jika suatu hari nanti godaan itu datang lagi dan dia kembali ke kebiasaan lamanya? Aku tahu itu tidak adil baginya, terutama setelah semua usahanya. Tapi rasa takut itu begitu kuat, begitu mengakar. Aku sering menemukan diriku diam, tenggelam dalam lamunan saat Budi berbicara padaku. Ia akan menyadarinya, tentu saja. "Char, kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut suatu sore saat kami sedang duduk di teras. Anak-anak sedang bermain di halaman. Aku baru saja menatap Bu Wati yang lewat di depan rumah kami dengan senyumannya yang ramah. Dan entah mengapa, hatiku langsung mencelos. Aku tersentak, mencoba tersenyum. "Iya, Bi, aku baik-baik saja." "Tidak, Char, kamu tidak baik-baik saja," katanya, meraih tanganku. "Aku bisa melihatnya di matamu. Kamu masih ragu kan? Kamu masih memikirkan yang dulu?" Aku menghela napas panjang. Tak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Aku berusaha, Bi. Sungguh, aku melihat semua usahamu. Aku merasakan perubahanmu. Tapi, terkadang, aku masih teringat dan rasa sakit itu kembali. Air mataku mulai menggenang. Aku tahu, aku harus memaafkanmu sepenuhnya. Aku tahu, ini juga bagian dari prosesku. Tapi rasanya sulit sekali, Bi. Budi memelukku erat, mengusap punggungku. "Tidak apa-apa, Char. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan terus berusaha, terus membuktikan. Aku akan sabar menunggumu. Yang penting, jangan menyerah padaku ya." Aku mengangguk dalam pelukannya. Kata-katanya menenangkan hatiku, setidaknya untuk saat itu. Aku tahu, ia tulus. Masalahnya bukan lagi pada Budi, tapi pada diriku sendiri. Pada luka yang masih menganga dan membutuhkan waktu untuk benar-benar sembuh. Tidak hanya luka batin, perubahan Budi yang mendadak juga mulai memancing bisik-bisik di kalangan warga. Budi yang dulu selalu menghabiskan malamnya di masjid atau di kandang sapi, kini lebih sering terlihat di rumah. Budi yang dulu selalu menjaga jarak dengan wanita selain istrinya demi citra kesolehannya, kini juga terlihat sedikit berbeda dalam interaksinya dengan tetangga wanita, termasuk Bu Wati. Ia tetap ramah, tapi ada batasan yang lebih jelas. "Mbak Kartika, suamimu kok belakangan ini jadi lebih sering di rumah ya?" tanya Bu Darmi, tetangga sebelah. Suatu pagi saat kami berbelanja di warung, nadanya terdengar seperti bertanya biasa, tapi matanya menyimpan sorot penasaran yang tajam. Aku tersenyum santai, berusaha terlihat tidak terganggu. "Iya, Bu Darmi, alhamdulillah, Budi jadi lebih banyak waktu untuk keluarga. Anak-anak juga senang." "Oh, syukurlah kalau begitu. Dulu kan dia sibuk sekali ya di masjid, terus di kandang sapi itu loh, sampai larut malam. Saking sayangnya sama sapi-sapinya," kata Bu Darmi tersenyum kecut. Aku kira ada masalah apa gitu. Maklum, namanya juga tetangga, jadi suka memperhatikan. Jantungku berdebar kencang. Apakah Bu Darmi tahu sesuatu atau hanya berprasangka? Aku hanya membalas senyumannya dan buru-buru mengalihkan pembicaraan. Aku tahu, bisik-bisik seperti ini akan selalu ada. Warga Lumajang sangat cepat mengendus perubahan, apalagi jika itu menyangkut figur publik seperti Budi. Puncaknya adalah ketika seorang bapak-bapak, Pak RT kami, Pak Haji Rahman,
mendatangi rumah kami suatu sore. Budi sedang mengajar anak-anak mengaji di teras depan. Pak Haji Rahman adalah sosok yang sangat dihormati, dan dia adalah orang yang paling sering memuji Budi. "Assalamualaikum." Budi sapanya dengan nada yang sedikit berbeda dari biasanya. Tidak sehangat dulu. "Waalaikumsalam, Pak Haji. Mari, silakan masuk," ajak Budi, mempersilakan. Aku juga menyambutnya dengan hormat. Setelah anak-anak selesai mengaji dan bubar, Pak Haji Rahman langsung ke intinya. "Begini Budi, saya datang kemari bukan tanpa alasan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan." Budi menatapnya serius. "Silakan, Pak Haji, ada apa?" Beberapa warga, termasuk saya sendiri, sedikit merasa heran dengan perubahanmu belakangan ini, Budi, kata Pak Haji Rahman, menatap Budi lurus-lurus. "Kamu yang dulunya selalu paling awal di masjid, sekarang kadang terlambat. Kamu yang dulunya selalu memimpin kajian setelah Isya, sekarang sering diwakilkan. Dan juga kebiasaanmu di kandang sapi itu." Warga banyak yang bertanya-tanya, "Ada apa sebenarnya? Apa kamu sedang ada masalah pribadi?" Dek, jantungku serasa jatuh ke perut. Ini yang paling kutakutkan. Budi tampak terkejut, tapi ia berusaha mengendalikan ekspresinya. Ia menoleh ke arahku sekilas, seolah meminta dukungan. "Mohon maaf sebelumnya, Pak Haji," jawab Budi dengan suara tenang. Meskipun aku tahu ia pasti sangat gugup. "Saya memang sedang berusaha mengatur ulang waktu saya. Dulu saya memang terlalu fokus pada urusan di luar rumah, sampai lupa bahwa ada keluarga di rumah yang juga butuh perhatian. Anak-anak saya butuh didampingi, dan istri saya juga butuh teman bicara." Pak Haji Rahman mengernyitkan dahi. "Oh, begitu ya. Saya pikir ada masalah lain. Tapi soal kandang sapi itu Budi, dulu kamu bisa sampai larut malam di sana. Sampai-sampai ada yang bilang kamu punya harta karun di sana. Katanya tersenyum kecil, tapi senyumannya tidak sampai ke mata. Padahal kami tahu kamu bukan perokok, tapi beberapa kali ada yang mencium bau rokok dari kandangmu." Darahku berdesir. Pak Haji Rahman tahu. Setidaknya ia punya dugaan kuat. Aku melihat Budi menunduk. Wajahnya memerah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik alasan-alasan yang tidak jujur. Ini adalah ujian baginya, dan juga bagiku. Aku memutuskan untuk bicara. "Maaf Pak Haji, mungkin memang ada sedikit kesalahpahaman. Budi memang sempat ada masalah pribadi yang cukup berat, tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Kami sudah membicarakannya. Dan soal bau rokok itu, mungkin hanya kebetulan ada orang lewat atau pekerja kami yang merokok di sana saat Budi tidak ada." Aku berusaha menyembunyikan kebenaran. Setidaknya di depan Pak Haji Rahman. Aku tidak ingin Budi kehilangan semua yang telah ia bangun. Pak Haji Rahman menatapku, lalu kembali menatap Budi. Ia terlihat seperti sedang menimbang-nimbang. "Baiklah kalau begitu Kartika. Budi, saya hanya ingin mengingatkan, sebagai seorang ustadz, sebagai panutan di desa ini, kita harus selalu menjaga amanah itu. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat warga jadi ragu atau berprasangka buruk. Saya harap kamu bisa kembali fokus Budi. Semangat dakwahmu itu sangat kami butuhkan. Insya Allah, Pak Haji, saya akan berusaha lebih baik lagi," jawab Budi. Suaranya sedikit serak. Setelah Pak Haji Rahman pulang, suasana di rumah kami kembali tegang. Budi langsung terduduk lesu di kursi. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Char. Mereka mulai curiga. Mereka mulai bertanya-tanya. "Tidak apa-apa, Bi," kataku, mencoba memberinya kekuatan. "Itu risiko dari semua ini. Kamu sudah memilih untuk berubah, untuk jujur pada dirimu sendiri. Sekarang, kita harus hadapi risikonya bersama-sama. Tapi bagaimana jika mereka tahu kebenarannya, Char? Bagaimana jika mereka tahu tentang majalah-majalah itu? Tentang
Bu Wati, wajahnya tampak sangat ketakutan. Aku akan malu sekali. Aku akan kehilangan semua kehormatanku. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi, Bi. Kita akan hadapi ini bersama. Kamu harus lebih hati-hati, lebih bijaksana. Jadikan ini pelajaran. Jadikan ini motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Bukan hanya di depan umum, tapi juga di depan Allah. Sejak kejadian itu, Budi menjadi lebih berhati-hati. Ia memang tidak lagi sering terlambat ke masjid. Tapi, ia juga tidak lagi berusaha menjadi yang paling menonjol. Ia mencoba menyeimbangkan perannya sebagai ustadz dan sebagai kepala keluarga. Ia tetap berinteraksi dengan warga, tapi dengan cara yang lebih merendah. Tidak lagi terlalu berambisi untuk dipuji. Namun, godaan itu datang lagi. Kali ini, dari arah yang tak terduga. Bu Wati. Sejak Budi mulai menjaga jarak, Bu Wati justru terlihat lebih sering mencari-cari kesempatan untuk bicara dengannya. Mungkin ia merasa ada sesuatu yang hilang, atau mungkin ia memang memiliki perasaan lebih. Suatu siang, saat Budi sedang membersihkan halaman depan, Bu Wati datang membawa sepiring singkong goreng. Assalamualaikum, Pak Budi. Ini ada singkong goreng, baru matang, untuk Pak Budi dan Mbak Kartika. Waalaikumsalam, Bu Wati. Wah, terima kasih banyak, repot-repot saja, kata Budi. Berusaha tersenyum ramah, tapi tetap menjaga jarak. Tidak merepotkan kok, Pak Budi. Ngomong-ngomong, Pak Budi belakangan ini kok jarang terlihat di masjid ya? Waktu kajian biasanya selalu ada, tanya Bu Wati. Suaranya terdengar manja. Matanya menatap Budi dengan tatapan yang menurutku terlalu intens. Aku kebetulan sedang keluar dari dapur untuk mengambil air minum. Aku mendengar percakapan mereka, dan hatiku langsung terasa panas. Cemburu, tentu saja. Meskipun aku tahu Budi sudah berubah, melihat interaksi seperti itu tetap saja memancing rasa tidak nyaman. Budi terlihat sedikit canggung. Oh, itu saya sedang mencoba mengatur ulang jadwal, Bu Wati. Lebih banyak waktu untuk keluarga di rumah. Begitu ya? Sayang sekali. Padahal kajian jadi terasa kurang semangat tanpa Pak Budi, kata Bu Wati, tersenyum lebar. Ia lalu melirikku sekilas, dan senyumannya seolah berubah menjadi seringai tipis, seolah ia tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Aku tidak suka tatapan itu. Rasanya seperti ia sedang mengejekku, atau bahkan menantangku. Aku memutuskan untuk campur tangan. Terima kasih banyak ya Bu Wati. Singkong gorengnya enak sekali ini pasti. Aku mengambil piring dari tangan Bu Wati, berusaha menampilkan senyum terbaikku. Maaf ya, Bu Wati. Budi memang sekarang sedang banyak pekerjaan di rumah, jadi tidak bisa terlalu sering di luar. Bu Wati tampak sedikit terkejut dengan kehadiranku yang tiba-tiba. Senyumannya memudar. Oh iya, Mbak Kartika. Sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku dan Budi bersamaan. Setelah Bu Wati pergi, aku menatap Budi tajam. Bi, kamu harus lebih tegas. Jangan biarkan dia terus-terusan begitu. Budi menghela napas. Aku sudah berusaha, Char. Aku sudah menjaga jarak. Tapi dia kan tetangga kita. Tidak mungkin aku bersikap kasar. Menjaga jarak itu tidak sama dengan memberinya harapan, Bi. Tatapannya padamu itu, aku tidak suka. Dia seperti tahu sesuatu dan ingin memanfaatkannya. Aku tahu, aku terdengar seperti istri yang posesif. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Bekas luka itu masih perih. Budi memelukku. Maafkan aku, Kar. Aku akan lebih hati-hati lagi. Aku janji. Meskipun Budi sudah berusaha, Bu Wati tidak menyerah begitu saja. Ia mulai mengirim pesan singkat kepada Budi, menanyakan hal-hal yang tidak penting, pura-pura meminta nasihat agama, atau hanya sekadar menyapa. Budi menunjukkan pesan-pesan itu padaku. Ia tidak menyembunyikannya lagi. Sebuah kemajuan besar bagiku.
Aku harus bagaimana, Char? Aku tidak bisa membalasnya kasar. Nanti jadi fitnah, kata Budi, menunjukkan ponselnya. Aku membaca pesan-pesan itu. Tidak perlu kasar, Bi. Cukup balas seperlunya. Atau jangan dibalas sama sekali jika tidak penting. Batasi interaksi, Bi. Demi kebaikan kita. Budi mengangguk. Ia memang mulai membatasi balasan pesannya. Dan interaksinya dengan Bu Wati di depan umum juga semakin berkurang. Bu Wati tampak sedikit kesal, tapi ia tidak bisa berbuat banyak. Aku merasa lega, meskipun masih ada ganjalan di hati. Konflik baru pun muncul. Kali ini lebih serius dan mengancam. Beberapa minggu kemudian, sebuah foto mulai beredar di grup WhatsApp warga Lumajang. Foto itu adalah Budi sedang berada di kandang sapi, memegang sebuah majalah. Foto itu diambil dari jarak jauh, dan gambarnya buram, tidak terlalu jelas. Tapi pose dan latar belakangnya jelas menunjukkan Budi dan kandang sapi kami. Yang lebih parah, ada lingkaran merah yang dilingkari pada tangan Budi, seolah menyoroti majalah yang dipegangnya. Meskipun tidak jelas majalah apa itu, tetapi narasi yang menyertainya sangat provokatif. Ustadz Budi yang alim ternyata menyimpan rahasia di kandang sapinya. Apa ini yang disebut menjaga kesolehan? Duniaku serasa runtuh lagi. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani-beraninya menyebarkan fitnah seperti ini? Aku tahu foto itu adalah foto lama, diambil saat Budi masih dalam kekhilafannya. Tapi warga tidak akan tahu itu. Mereka hanya akan melihat foto itu, dan semua citra baik Budi akan hancur seketika. Budi, lihat ini. Aku menunjukkan ponselku padanya dengan tangan gemetar. Budi membaca pesan itu. Wajahnya langsung pucat pasi. Ia meraih ponselku, melihat foto itu berulang kali. Siapa yang melakukan ini, Kar? Ini pasti fitnah. Aku sudah membuang semua itu. Aku sudah berubah, aku tahu, Bi. Tapi warga tidak akan tahu. Mereka hanya akan percaya apa yang mereka lihat. Kita harus melakukan sesuatu, kataku panik. Suasana di desa langsung gempar. Grup WhatsApp meledak dengan perdebatan. Beberapa orang membela Budi, mengatakan itu fitnah. Tapi lebih banyak yang meragukan atau bahkan terang-terangan menghujat. Sudah kuduga. Mana ada ustadz yang sempurna? Pantas saja ceramahnya belakangan ini jadi aneh. Jangan-jangan selama ini dia hanya akting. Aku merasa mual membaca semua komentar itu. Budi, suamiku, yang selama ini sangat dihormati, kini menjadi bahan cemoohan. Harga dirinya hancur, dan nama baik keluarga kami tercoreng. Malam itu, kami tidak bisa tidur. Budi terus-menerus mondar-mandir, gelisah. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Char. Aku tidak bisa menghadapi mereka. Semua kerja kerasku selama ini sia-sia. Jangan bicara begitu, Bi. Aku memeluknya erat. Ini bukan sia-sia. Ini adalah ujian. Kamu sudah berubah. Kamu sudah jujur pada dirimu sendiri. Sekarang kita harus jujur pada orang lain. Setidaknya dengan caramu yang baru. Jujur bagaimana? Aku harus mengakui semua? Mengakui bahwa aku dulu munafik, mengakui bahwa aku menyimpan majalah dewasa dan berfantasi tentang Bu Wati. Suaranya bergetar, hampir menangis. Aku berpikir keras, jujur adalah kuncinya. Tapi bagaimana caranya agar jujur tanpa menghancurkan segalanya? Budi, kamu tidak perlu menceritakan semuanya, tapi kamu harus bicara. Kamu harus menjelaskan bahwa kamu memang pernah hilaf, tapi kamu sudah bertaubat. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu sudah berubah, dan kita harus mencari tahu siapa yang menyebarkan foto ini. Keesokan harinya, Pak Haji Rahman kembali mendatangi kami. Kali ini, ia datang bersama beberapa tokoh masyarakat lainnya. Wajah mereka serius. Budi, Kartika, kata Pak Haji Rahman dengan nada prihatin. Kami sudah melihat foto itu. Kami sudah mendengar semua keributan di desa. Ini masalah serius. Kami ingin mendengar langsung darimu. Budi menatapku, mencari kekuatan. Aku mengangguk.
memberinya isyarat untuk bicara jujur. Ini adalah saatnya. Budi menarik napas dalam-dalam. Pak Haji, bapak-bapak sekalian, saya tahu foto itu telah menimbulkan banyak prasangka. Dan saya tidak akan membantah. Foto itu memang saya, dan itu adalah masa lalu saya. Masa di mana saya memang sedang hilaf. Wajah para tokoh masyarakat itu tampak terkejut. Mereka mungkin berharap Budi akan membantah keras. Saya akui, Pak Haji, bapak-bapak sekalian, lanjut Budi. Suaranya kini lebih tegas, meskipun masih ada getar kegelisahan. Dulu saya memang terlalu berambisi untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Saya terlalu sibuk menjaga citra sebagai ustadz yang soleh, sampai saya lupa untuk menjadi jujur pada diri sendiri dan pada keluarga saya. Saya merasa terbebani, tertekan, dan saya melampiaskannya dengan cara yang sangat salah. Saya memang pernah menyimpan hal-hal yang tidak pantas. Dan saya sering bersembunyi di kandang sapi itu untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan sebagai seorang suami dan seorang muslim. Aku menatap Budi. Ia sedang berjuang. Ia sedang mengakui dosa-dosanya di depan orang-orang yang paling dihormatinya. Hatiku perih, tapi juga bangga. Ini adalah Budi yang sesungguhnya. Budi yang berani mengakui kesalahannya. Tapi saya bersumpah di hadapan bapak-bapak sekalian dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Budi, suaranya kini penuh penyesalan yang tulus, bahwa semua itu sudah saya tinggalkan. Saya sudah bertaubat. Saya sudah membuang semua majalah-majalah itu. Istri saya, Kartika, adalah saksi perubahan saya. Ia yang telah membuka mata saya. Ia yang telah membantu saya kembali ke jalan yang benar. Saya tahu saya tidak pantas lagi dihormati seperti dulu. Tapi saya mohon, berikan saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya benar-benar ingin berubah. Bukan untuk citra, bukan untuk pujian, tapi untuk Allah, untuk keluarga saya, dan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Hening sejenak. Para tokoh masyarakat itu saling berpandangan. Aku melihat ekspresi yang beragam di wajah mereka. Terkejut, prihatin, dan beberapa bahkan terlihat kagum. Pak Haji Rahman mendesah, Budi, pengakuanmu ini sangat berani. Tidak banyak orang yang mau mengakui kesalahannya seperti ini. Apalagi di hadapan banyak orang. Kami mengapresiasi kejujuranmu. Salah satu tokoh masyarakat lainnya, Pak Lurah, akhirnya angkat bicara. Tapi Budi, ini tidak mudah. Warga sudah terlanjur geger. Bagaimana cara kita menjelaskan ini kepada mereka? Aku menyela. Maaf Pak Lurah, Budi memang sudah khilaf, dan kami tidak akan menyangkal itu. Tapi Budi juga sudah berusaha keras untuk berubah. Dan kami yakin foto ini disebarkan oleh seseorang yang memang ingin menjatuhkan Budi. Siapa yang kamu curigai, Kartika? Tanya Pak Haji Rahman. Aku menatap Budi, lalu teringat Bu Wati yang sering memancing-mancing perhatian Budi. Tapi apakah dia sejauh itu? Aku tidak punya bukti. Saya tidak punya bukti kuat, Pak Haji. Tapi saya yakin ada pihak yang tidak suka dengan perubahan Budi, atau ingin memanfaatkan situasi ini. Budi mengangguk. Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Pak Haji, ini adalah bagian dari takdir saya. Saya hanya ingin meminta kesempatan untuk membuktikan bahwa saya bisa menjadi lebih baik. Akhirnya, disepakati bahwa Budi akan mengadakan pengajian umum di masjid. Dan ia akan menyampaikan pengakuan dan permohonan maafnya secara langsung kepada seluruh warga Lumajang. Ini adalah keputusan yang sangat berat. Tapi kami tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Aku tahu, banyak orang mungkin akan mencibir, menghujat, atau bahkan meninggalkannya. Tapi aku juga tahu, akan ada orang-orang yang bisa melihat ketulusan di balik pengakuan Budi. Malam pengajian itu tiba. Masjid penuh sesak, bukan hanya warga Lumajang, tapi juga dari desa-desa tetangga yang penasaran dengan kabar yang beredar. Aku duduk di barisan depan,
bersama anak-anak. Jantungku berdebar tak karuan. Budi tampak gugup, tapi ada ketenangan baru di matanya. Ia naik ke mimbar, dan mikrofon yang dipegangnya sedikit bergetar. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," sapanya. Suaranya agak serak. "Malam ini, saya tidak akan banyak memberikan ceramah agama. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah pengakuan, sebuah permohonan maaf, dan sebuah janji." Hening. Semua mata tertuju padanya. Budi kemudian menceritakan semuanya, bukan dengan detail kotor, tapi dengan kejujuran yang menyentuh. Ia menceritakan bagaimana ia pernah terjebak dalam kepalsuan, bagaimana ia terlalu sibuk menjaga citra, bagaimana ia melarikan diri ke dalam kesenangan sesaat yang menyesatkan. Ia mengakui kehilafannya, penyesalannya, dan bagaimana istrinya, aku, yang telah membantunya menemukan jalan kembali. Ia tidak menyebut nama Buati, tapi ia menjelaskan tentang godaan dan fantasinya yang salah. "Saya tahu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pengakuan ini akan sangat mengecewakan banyak dari kalian," kata Budi. Suaranya bergetar. "Saya tahu, saya sudah menghancurkan kepercayaan kalian. Saya tahu, saya tidak pantas lagi disebut ustadz, tapi saya mohon, berikan saya kesempatan, bukan untuk kembali menjadi ustadz yang sempurna, tapi untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih jujur, yang lebih takut kepada Allah, dan yang lebih mencintai keluarga saya." Air mata mulai mengalir di pipi beberapa warga. Aku melihat Pak Haji Rahman menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Mulai malam ini," lanjut Budi, "saya tidak akan lagi berusaha menjadi sempurna di mata manusia. Saya hanya akan berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik dan suami serta ayah yang bertanggung jawab. Saya siap menerima konsekuensi dari kesalahan saya. Jika kalian tidak lagi ingin saya mengajar atau memimpin sholat, saya akan terima. Tapi saya mohon, jangan tinggalkan saya. Doakan saya agar bisa istiqomah." Setelah Budi selesai bicara, suasana masjid hening untuk beberapa saat. Lalu, perlahan-lahan, terdengar suara isak tangis. Beberapa bapak-bapak berdiri, menghampiri Budi, dan memeluknya. Pak Haji Rahman adalah yang pertama. "Budi," katanya, suaranya parau, "kamu telah menunjukkan kesolehan sejati malam ini. Kesolehan yang bukan hanya tentang penampilan, tapi tentang keberanian, mengakui kesalahan, dan keinginan untuk berubah. Kami tidak akan meninggalkanmu, kami akan mendukungmu." Malam itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Warga Lumajang tidak menghujatnya, tidak menjatuhkannya. Mereka justru memaafkannya. Mereka melihat ketulusan di mata Budi, keberaniannya untuk mengakui kesalahan di hadapan publik, sesuatu yang jarang sekali dilakukan oleh orang-orang yang dianggap suci. Meskipun pengakuan Budi diterima, konflik dengan penyebar foto belum selesai. Beberapa hari setelah pengajian umum, seorang pemuda bernama Rio, keponakan dari Buati, datang ke rumah kami bersama ibunya. Wajahnya tampak ketakutan dan penuh penyesalan. "Maafkan saya, Pak Budi, Mbak Kartika," kata Rio menunduk. "Saya yang menyebarkan foto itu." Aku dan Budi terkejut. "Kamu?" tanyaku tak percaya. "Kenapa kamu melakukan itu, Rio?" Rio mengangkat kepalanya. Air mata mengalir di pipinya. Saya disuruh Tante Wati. Dia bilang, Pak Budi sudah sombong, sudah melupakan dia. Dia bilang, Pak Budi pura-pura soleh. Dia menyuruh saya mencari foto-foto lama dan menyebarkannya agar Pak Budi jera. Duniaku serasa berputar. Jadi benar dugaanku, Bu Wati. Dia yang selama ini pura-pura ramah, ternyata menyimpan dendam dan cemburu. Mungkin ia merasa tersingkir setelah Budi menjaga jarak darinya. Ibunya Rio, kakak kandung Bu Wati, juga tampak sangat malu. Saya sudah melarangnya, Budi, kata Ibu Rio, tapi dia tidak mau dengar. Dia sangat membenci kamu
semenjak kamu tidak lagi sering bicara dengannya. Budi menatap Rio. Tatapannya tidak lagi marah, tapi lebih ke arah prihatin. Rio, apa yang tante kamu suruh itu salah. Kamu harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saya tahu, Pak Budi. Saya sangat menyesal, kata Rio. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Kami memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah ini ke jalur hukum. Kami hanya meminta Rio dan ibunya untuk menyampaikan pesan kepada Bu Wati agar tidak lagi mengganggu kami dan untuk tidak lagi menyebarkan fitnah. Bagiku, ini adalah karma untuk Bu Wati dan juga sebuah pelajaran berharga bagi Budi. Setelah kejadian itu, perlahan-lahan hidup kami kembali normal, bahkan lebih baik. Budi tetap menjadi ustadz, tapi kini ia adalah ustadz yang lebih merakyat, lebih jujur, dan lebih dicintai. Ia tidak lagi takut mengakui kesalahannya, dan ia selalu mengingatkan jamaahnya untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Ia juga sering bercerita tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, pentingnya kejujuran, dan bahaya menjaga citra palsu. Aku juga merasa lebih tenang. Luka-luka di hatiku perlahan-lahan sembuh. Kepercayaan itu kembali tumbuh. Tidak lagi dibayangi ketakutan. Kami belajar untuk saling terbuka, saling mendukung, dan saling memaafkan. Kami tahu rumah tangga tidak akan pernah sempurna. Akan selalu ada badai, tapi kami sudah membuktikan bahwa kami bisa melewati badai itu bersama dan keluar sebagai pemenang. Budi kini menjadi suami yang lebih perhatian, lebih peduli, tidak lagi hanya fokus pada citra di mata orang lain. Ia benar-benar mendengarkan kebutuhanku, baik lahiriah maupun batiniah. Kami sering menghabiskan waktu berdua, bicara tentang apa saja. Kami tertawa, kami bercerita, kami saling menguatkan. Suatu malam, saat kami sedang duduk di teras, memandang bintang di langit Lumajang yang gelap, Budi memelukku erat. "Terima kasih, Char," bisiknya. "Terima kasih, karena kamu tidak menyerah padaku. Kamu telah memberiku kehidupan kedua." Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di dadanya. "Kita memberikannya untuk kita berdua, Bi. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Kartika. Sangat mencintaimu." Malam itu, di bawah taburan bintang, aku merasa sangat bersyukur. Aku tidak pernah menyangka dari sebuah rahasia gelap di kandang sapi, kami bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak lagi didasari kepalsuan, melainkan kejujuran, pengampunan, dan cinta yang tulus. Kami membangun kembali rumah tangga kami di atas fondasi yang lebih kuat. Fondasi cinta dan kepercayaan yang tidak mudah goyah. Ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupku. Bukan hanya untuk Budi, tapi untuk kami berdua sebagai sebuah keluarga. Kami pun terus menjalani hari-hari kami dengan Budi yang kini lebih merendah, lebih fokus pada keluarganya, dan tetap menjadi panutan bukan karena citra yang dibangunnya, melainkan karena kejujuran dan ketulusan hatinya. Warga pun perlahan-lahan melupakan masa lalu Budi. Mereka melihat bagaimana Budi berubah, bagaimana ia menjadi lebih baik, dan bagaimana ia tetap mengabdi pada masyarakat, tanpa lagi terjebak dalam perangkap citra. Hidup kami memang tidak lagi sempurna di mata orang lain, tetapi terasa jauh lebih sempurna di mata kami sendiri. Kami tidak lagi mencari pujian. Kami hanya mencari ridho Allah dan kebahagiaan satu sama lain. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang, tapi aku percaya, selama kami bersama, kami bisa menghadapi apapun. Ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupku. Bukan hanya untuk Budi, tapi untuk kami berdua, sebagai sebuah keluarga. Kami pun terus menjalani hari-hari kami, dengan Budi yang kini lebih merendah, lebih fokus pada keluarganya, dan tetap menjadi panutan, bukan karena citra yang dibangunnya, melainkan karena kejujuran dan ketulusan hatinya. Warga pun perlahan-lahan melupakan masa lalu Budi. Mereka melihat bagaimana Budi berubah,
bagaimana ia menjadi lebih baik, dan bagaimana ia tetap mengabdi pada masyarakat tanpa lagi terjebak dalam perangkap citra. Hidup kami memang tidak lagi sempurna di mata orang lain, tetapi terasa jauh lebih sempurna di mata kami sendiri. Kami tidak lagi mencari pujian, kami hanya mencari ridho Allah dan kebahagiaan satu sama lain. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi aku percaya selama kami bersama, kami bisa menghadapi apapun. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang kesempurnaan di mata dunia, melainkan tentang ketulusan hati, keberanian mengakui kesalahan, dan kekuatan cinta yang mampu menyembuhkan luka dan membangun kembali harapan. Kami telah melewati badai, dan kini kami berlayar menuju masa depan yang cerah, dipenuhi dengan cinta, kejujuran, dan syukur yang tak terhingga.